Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Darmawan, pada panjenengan semuanya yang sudah jauh keroyo-royo pos Ragen tekan gini Jenawi. Jadi harapannya dari ini kita bisa gojekan bareng, hanya sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi sangat besar harapan kami selaku pengurus HKTI Jawa Tengah ini akan diikuti oleh kabupaten yang lain, terutama di Solo Raya. Karena kebetulan saya tinggal di Solo Raya, harapan saya Solo Raya ini akan menjadi percontohan. Wakil Bupati sudah saya kasih gambaran kalau nanti akan ada kegiatan seperti itu. Karena ini akan menjadi penyemangat, karena didukung dari kementerian juga, dari HKTI tidak akan, tapi kita ngambil sampel sih, kita coba nanti, kita buatkan dicoba. Mas Aris, tolong diukur beras dengan sidik ya, setengah gelas ya. Nanti kita coba berapa kandungan kimia yang ada di tempat panjenengan. Itu perlu diketahui. Kalau tadi nomor 2 boleh bangga dengan nomor 2, tidak apa-apa, itu bagus penyemangat. Tapi harus ingat, ya, sekarang beras-beras itu yang beras-beras bagus masuknya justru ke luar negeri. Saya di Vietnam 2 tahun, tahun 92 saya pernah ngajari petani Vietnam belajar tanaman padi. Dia rong iso nandur pari, saya justru sudah surplus kembali ke Indonesia, berasnya sudah beras impor. Lebih hebat kadang mana. Tapi orang sana memang semangatnya luar biasa. Di sana tuh petani tua tidak ada di Vietnam. Orang usia 45 tahun sudah tidak boleh bertani. Jadi usia 16-17 mereka sudah bertani. Bahkan dulu teman saya satu berangkat sana 16 orang, yang kembali ke Indonesia cuma 5 orang. Yang lainnya itu 11 orang nikah dengan sana. Sekarang sudah menjadi, ada yang menjadi menteri pertanian di sana, ada yang menjadi asisten, ada yang jadi bupati di sana. Jadi terbalik, cuman serapan pestisida untuk di sana sudah rendah, tidak seperti di Indonesia. Jadi kenapa kita harus bicara dengan pestisida? Mohon maaf, kita bertani itu nek wong coro sajane sebenarnya penghuni surga yang paling banyak itu adalah petani. Karena sumber hidup itu dari makan, yang menciptakan makan itu adalah petani. Umpamanya Pak Ustadz kayak minter ngaji, umpamanya orang mangan ya luwe, pinter dongo orang mangan ya luwe. Tapi kan yang menyiapkan makan kan petani. Jadi jangan khawatir, petani itu penghuni surga semuanya. Ya. Itu realitanya seperti itu. Gitu. Tanpa ada logistik, logika tidak akan keluar. Ya enggak? Ya. Kata informasi kan seperti itu, logistik harus utama. Kita bicara fair saja seperti itu. Jadi harapannya kita akan mulai membangun pertanian. Ini PR bagi teman-teman Sragen. Monggo digedok tularkan ke petani kanan kirinya, bahwa petani itu juga beramal. Mulai dikendalikan dengan pestisidanya. Kalau kemarin saya lihat walaupun saya tidak masuk dalam grup panjenengan langsung, tapi saya menyimak. Oh ya, berarti aktivitas organisasinya mulai hidup. Di Sragen ada casting, ada apa, itu bagus sekali. Asalkan penggunaannya tepat, itu bermanfaat sekali. Jadi itu harapan saya selaku HKTI, sangat mendukung. Nanti masing-masing kabupaten akan kita buatkan item sendiri. Kalau Sragen ini saya lihat bawang merah ini sangat berpotensi sekali. Saya sudah membuat bawang merah di Grobogan, sekarang bisa surplus bawang merah. Dulu juga awalnya susahnya minta ampun. Saya harus tengah malam sosialisasi, bawa mobil ke tengah lahan, malam hari nggak bisa keluar, harus nunggu pagi karena memang lecak-lecak tidur di mobil. Sekarang surplus bawang merah, walaupun harganya sekarang seperti ini karena bawang merah impor juga masuk ke Indonesia. Tapi jangan khawatir, selama panjenengan bisa menjamin ketersediaan barang, pasti nanti juga lama-kelamaan impor ini akan menjadi seleksi alam. Lama-kelamaan akan mengalami penurunan. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan impor? Dikarenakan
Pemerintah melihat Indonesia belum cukup. Karena juga pemerintah tahu bahwa petani-petaninya hampir tidak ada. Banyak orang yang tahu mengenai pertanian itu nandur kondisi petani itu saat ini seperti itu banyak ya. Dosen-dosen di IPB, teman-teman saya ngajar di UNS juga di UTB semua tahu bahwa pertanian kondisinya seperti ini. Cuma tahu tapi yang peduli jarang. Mereka hanya dipakai buku saja. Jadi harapan saya teori, sebagai penyemangat, ya kebanyakan teori. Ya, teori. Kepada sebagai penyemangat panjenengan semuanya untuk bisa merubah pertanian yang ada di kanan kiri panjenengan semuanya. Kalau tadi Pak Darmawan juga di Kalimantan, saya juga bertahun-tahun mulai Kalimantan Timur, Barat, Selatan lama. Saya ditarakan sama Nunukan membuat batas negara, bimbing prajurit TNI itu untuk bisa bertanam karena di sana itu nek ngejek ke Jatah Penogoro keluwen, Mas. Betul. Harus naik speed 4-3 jam ditarakan Nunukan, naik pesawat kecil, naik angin gede rawani darat. Di sana juga lama. Akhirnya kita buatkan pertanian di daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, sehingga hasil produknya bisa dijual ke Malaysia ditukar dengan bahan-bahan yang dari Malaysia. Karena prajurit yang di perbatasan itu kalau jangan tahu, kita Indonesia ini waman gitu, kita wah genderone ya abang putih lebat nyawa genderone nyangati ayam, nyawa genderone. Tapi kalau kita kembali ke pedalaman sana, yang tunggu perbatasan kita itu ngeres. Makanya saya sengaja di perbatasan sana saya membuat prajurit, saya kumpulkan semuanya, Pak Bisa saya panggil, kita buat pertanian lahan ini harus diisi. Dibuat pertanian, sekarang sudah menjadi lahan hijau dan pertanian luar biasa. Nah sekarang kewajiban saya membuat panjenengan HKTI harus bisa berbuat seperti itu. Kalau tadi sempat disinggung Mbak Nara bahwa saya memang yang menemukan bawang merah biji pertama itu saya. Di sini saya buat tahun 97. Di atas ini masih dulu. Kemudian karena memang saya sengaja tidak kita patenkan karena bukan untuk bisnis, hanya sekedar bertukar ilmu teman-teman. Cuman ada yang memanfaatkan, orang asisten saya malah didol sampai sekarang. Mereka kaya tumpahnya Alphard saya Mas. Tapi bagi kita tidak ada masalah, itu rezekimu. Kita juga tidak berberat hati. Memang itu garismu kudu ngono ora apa-apa. Wong jenenge nek ilmu pewayang, wong urip kan padha pewayangan nggih. Murid jangan dipinterke mesti mateni gurune itu pasti. Dan wayang kan seperti itu sudah umum. Itu wajar dan itu sudah menjadi hukum alam kok. Nggih. Kula mboten murid jenengan lho, Pak. Ngoten. Ini kan kita teman. Nah, ini tidak ada guru, tidak murid. Ini teman. Kita teman satu HKTI gitu. Betul. Asisten saya itu tak ajari ngene nyilangke ngene itu dari seperti ini ketemu. Tahu-tahu dia langsung dia memproduksi secara massal. Sekarang yang dijual itu sekarang dia sudah naik Alphard kemana-mana, wis yang sopir, wah sementara wapek wadem kayak di kulkas. Tidak apa-apa ya, tapi mungkin juga dia pikirannya nggak tenang, ketemu saya pasti melayu. Jadi kan walaupun dia istilahnya sugih ditukeh, tapi kalau ketahuan kan dia Indo sendiri. Tidak apa-apa, ya lebih baik ketemu ini kan saya goyang-gocek kan bebas, tidak ada beban mental. Jadi harapan saya itu akan bisa membangun dan menyemangati petani. Jadi tadi kita singgung dulu ke bawang merah ini. Saya tahu Sragen sangat potensi, Mas Nanang yang sudah petani Sragen. Tapi Sragen luasannya sebenarnya memenuhi, karena apa? Tadi Pak Darmawan sempat matur kepada panjenengan bahwa Sragen penopang beras yang kedua. Tapi perlu diingat, serapan pestisidanya terlalu tinggi. Salah satu cara menghentikan dan merubah supaya menjadi beras sehat harus dihentikan minimal ada pola perubahan tanaman. Yang dulu padi diselingi pisang bawang merah, atau mungkin diselingi tanaman lain, sehingga akar yang bisa menyerap pestisida ini akan berubah. Karena akar padi dengan akar bawang merah berbeda. Ini sebenarnya juga PR berat bagi kita, karena juga Sragen sekarang serangan tikus juga luar biasa gitu. Luar biasa. Panjangan tahu nggak tikus itu datangnya dari mana? Itu dia ikut truk, Mas. Ikut truk di kolong-kolong sehingga begitu berhenti dia akan turun. Di Tawangmangu ini percaya boleh enggak juga rapopo ya. Di Tawangmangu itu ada truk muat kentang dari Wonosobo.
Sekarang Tawangmangu tikusnya banyak. Begitu bongkar apa itu kentang, tikus keluar dari itu banyak banget. Sekarang Tawangmangu sekarang banyak tikus juga seperti yang gede-gede. Dia mangani mereka tikus. Itu tikus Jawa Baratan, Pak. Tikus Jawa Baratan yang dia omnivora ya. Makan sayur, makan apa-apa mau. Jadi ini merupakan tikus regenerasi, sudah ada. Kalau dulu ada cara berjalan ya evolusi ya, disitulah terjadi di tikus sekarang. 22 hari sudah mana? Satu minimal 12 sudah dalam waktu 2 bulan sudah beranak lagi. Ya, itu memang makanya ini PR bagi kita. Nanti saya harapkan satu HKTI di masing-masing kabupaten mengirimkan 2 orang, akan kita kasih pelatihan cara mengendalikan tikus. Nanti saya sama teman-teman di IPB akan kita panggil, mungkin dalam 1 atau 2 hari ngumpul, kita akan kendalikan nanti dengan gedok tulakan ke masing-masing wilayah. Ini kita sudah godok dengan DPN, kemungkinan ini baru nunggu rekomendasi ya. Kembali ke bawang merah ya. Jadi